Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, syukur ya. Kalau memang semuanya dalam keadaan sehat. Sudah sarapan belum? Belum. Ada yang belum sarapan ya? Nanti dibiasakan kalau mau ke sekolah pagi-pagi itu sarapan terlebih dahulu. Karena dengan sarapan pagi tubuh kita akan menjadi sehat dan juga kuat, juga akan terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Apalagi sekarang di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan dengan sabun. Baik ya, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya Robi ya untuk memimpin doa. Teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Robi telah memimpin doa. Semoga kegiatan belajar kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Bapak akan mengirimkan link absen. Bisa kalian lihat ya di di WhatsApp grup. Sebentar Bapak akan mengirimkan link absen terlebih dahulu. Nanti kalian isi. Jangan sampai ada yang tidak mengisi karena itu nanti akan merugikan kalian sendiri karena kalian tidak terrekam kalau kalian ini hadir dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bentar ya, Bapak akan mengirimkan daftar hadir terlebih dahulu. Nah, link absen sudah Bapak kirimkan ya melalui grup WA. Silakan kalian isi. Dan di sini Bapak lihat memang sudah hadir semua ya, ada 13 siswa termasuk dengan Bapak nih. Berarti kita karena kegiatan belajar hari ini adalah 12 orang. Artinya hadir semua ya. Baik, alhamdulillah Bapak lihat kalian sudah mengisi presensinya, absensi kehadiran pada hari ini. Bapak akan sedikit mengulas tentang pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat kita mempelajari tentang apa minggu lalu? Coba Lydia, apakah masih ingat pembelajaran kita minggu lalu, Lydia? Ya Pak, kita minggu lalu mempelajari tentang teks deskripsi. Ya, minggu lalu kita mempelajari tentang teks deskripsi. Dan tolong kameranya dinyalakan ya, di Bapak nggak ada nih. Kemudian coba Rois. Rois, masih ingat apa itu teks deskripsi, Rois? Masih Pak. Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek dengan detail, Pak. Ya, betul sekali. Bahwa teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek dengan detail ya. Anak-anak, berikut Bapak ada sebuah video yang akan Bapak tayangkan. Semoga dengan video ini kalian akan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini.
Bentar Bapak akan men-share screen untuk untuk video motivasi. Silakan kalian simak videonya secara bersama-sama. Apa sudah terlihat? Share screen-nya sudah terlihat? Belum Pak, belum terlihat Pak. Jaringan Pak Jojo. Sebentar ya. Lagi proses terlebih dulu. Sudah ada belum? Mungkin Sudah Pak, sudah. merasa jenuh, malas untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sepatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam lah alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam menimba ilmu. Ketika kamu malas karena jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak, bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan seutas kawat dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan menimba ilmu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita, akses menuju sekolah sangatlah mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman. Kadang, sebagian dari kita juga diantar jemput oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih enggan dan malas-malasan untuk pergi ke sekolah? Saat engkau malas karena tidak ada kendaraan, lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berbahaya untuk bisa sampai di sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga pipa besi yang panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan dunia di bawah mereka, termasuk sekolah mereka. Saat engkau malas berangkat karena uang saku yang sedikit, lihatlah adik-adik kita yang ada di Kepulauan. Dia harus berhenti sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya jatuh sakit. Ayahnya lumpuh dan tidak mampu bekerja kembali. Di usia dimana dia seharusnya duduk di meja sekolah, ia harus berjuang untuk menyambung hidupnya. Dia harus merasakan kerasnya hidup. Terkadang jari-jari kecilnya terkena palu bahkan berdarah. Di dalam hatinya, dia masih memiliki keinginan untuk bisa kembali ke meja sekolah. Saat engkau malas karena sepatumu kurang keren atau sepatumu rusak, lihatlah video ini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga yang serba kekurangan. Untuk bisa tetap bersekolah, mereka harus bergantian menggunakan sepatu. Sahabatku yang berbahagia, mulai sekarang jangan sampai rasa malas, minder, dan lain sebagainya menjadi penghalang bagi kita untuk menimba ilmu. Sejauh apapun jarak yang harus kita tempuh, jangan pernah menyerah karenanya. Teruslah berusaha dan teruslah berupaya. Stop malas, stop mengeluh. Engkaulah generasi terbaik bangsa ini. Baiklah sahabatku, jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe. Klik juga lonceng untuk berlangganan video kami. Ada kritik dan saran, silahkan kita berdiskusi. Baik ya, setelah mengamati video tersebut, menurut Elsa, pelajaran apa yang didapat, Elsa? Kita harus dalam belajar, Pak. Ya, betul. Kita harus semangat dalam belajar. Ya, baik Elsa ya, bahwa kita harus semangat dalam belajar. Berikutnya, Subarna, pelajaran apa sih yang Subarna dapatkan dari video tersebut? Menurut saya Pak, kita jangan pernah mengeluh dalam menimba ilmu Pak.
Ya, betul sekali bahwa kita jangan pernah mengeluh dalam menimba ilmu ya. Walaupun jarak yang begitu jauh dan juga banyak rintangan yang mesti kita hadapi dan lalui, tapi kita harus tetap semangat. Baik, Bapak ada pertanyaan lagi untuk Sophia. Apakah Sophia pernah melihat film kartun Doraemon? Pernah, Pak. Ya, hal apa yang kamu temukan dari film tersebut? Hal apa yang kamu temukan dari film tersebut? Ada kantong ajaib dan pintu ajaib, Pak. Ya, betul. Bahwa dari film Doraemon itu ada kantong ajaib dan juga ada pintu ajaib ya. Berikutnya Dimas. Apakah Dimas pernah melihat film Doraemon? Melihat film kartun Doraemon, Pak. Ya, apa yang pernah kamu Di TV. Ya, apa yang kamu temukan dari video tersebut? Dari video tersebut saya temukan ada kantong ajaib dan ada baling-baling bambu, Pak. Ya, betul. Bahwa di dalam film Doraemon itu ya ada kantong ajaib dan juga ada baling-baling bambu. Nah, sesuai dengan apa yang kalian sampaikan Udah, tadi, Pak. maka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang teks cerita fantasi ya. Itu pada kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mengamati salindia dan mengamati video, kalian nanti mampu menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian juga mampu menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi, kalian juga mampu menyimpulkan tokoh dan latar cerita imajinasi dengan tepat. Kemudian berikutnya adalah cakupan materinya, yaitu yang pertama pengertian cerita fantasi, kemudian ciri umum cerita fantasi, kemudian ciri umum cerita narasi dan jenis cerita fantasi. Baik ya, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang teks cerita fantasi, Bapak akan memberikan soal pretest terlebih dahulu ya. Berikut Bapak kirimkan dulu sebentar untuk soal pretestnya. Bentar ya. Ini berupa Google formulir ya. Soalnya itu ada 5 yang mesti kalian isi. Yang pertama adalah nama lengkap, kemudian NISN, kemudian kelas. Nanti di sana ada 5 soal, masing-masing soal nilainya adalah 2 ya. Nilainya 2, jadi kalau betul semua berarti nilainya 10. Sebentar Bapak bagikan dulu linknya. Ya, linknya sudah Bapak bagikan ya. Silakan kalian kerjakan, waktunya 10 menit. Bapak tunggu ya, waktunya 10 menit dari sekarang. Dan jangan lupa ya, nama dan kelas juga harus diisi. Nama dan kelas harus diisi biar kalian nanti tidak tertukar dengan yang lain. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal pretestnya.
Dan anak-anak ya, nanti tolong ketika kalian menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak, kameranya nanti dinyalakan ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan kalian fokus dulu kerjakan Ya. soal pretestnya ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Soalnya 5 soal. Oh ya, siap, Pak. Ya. Siap, Pak, siap. Oke, baik ya. Bapak lihat nih sudah selesai semua untuk soal pretestnya. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Bapak akan share screen lagi untuk kelompok kalian masing-masing. Bentar ya. Nah, ini untuk kelompok 1 dengan nama kelompok religius, yaitu terdiri dari Robi Darwis, kemudian Muhammad Rois, kemudian Sophia, Muhammad Dimas, Elsa, dan Lydia. Jadi satu kelompok itu ada 6 orang. Kemudian untuk kelompok 2 dengan nama kelompok nasionalis, yaitu Sarna, Muhammad Aldi, Subarna, Hilda, Saenah, dan Kasnah ya. Itu untuk kelompok ya. Nanti kalian ini akan masuk ke ruangan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 nanti ada ruang untuk kelompok 1, kelompok 2 juga sama ada ruang untuk kelompok 2. Oke ya anak-anak, berikut Bapak ada tayangan video lagi. Silakan kalian simak videonya secara bersama-sama. Videonya yang berjudul Jack dan Pohon Kacang ya. Nah, baik anak-anak ya. Setelah mengamati video tersebut, coba Saenah sebutkan apa yang ada dalam video tersebut, Saenah. Dalam video tersebut ada kacang ajaib, Pak. Ada kacang ajaib ya. Berikutnya coba Sarna. Coba Sarna, dalam video tersebut ada apa saja Sarna? Dalam video tersebut ada raksasa, pohon kacang yang tinggi, ayam bertelur emas, Pak. Ya, betul ya, bahwa dalam video tersebut ada raksasa, kemudian ada pohon kacang yang tinggi, dan juga ada ayam yang bertelur emas. Berikutnya, coba menurut Robi, apa sih hubungan video tersebut dengan teks yang akan kita pelajari hari ini? Ya, Robi silakan. Apa hubungan video tersebut dengan teks yang akan kita pelajari hari ini? Menurut saya kita akan mempelajari teks cerita fantasi, Pak. Ya, kita pada hari ini akan mempelajari tentang teks cerita fantasi ya. Baik, berikutnya Bapak akan bertanya lagi kepada Aldi. Coba menurut Aldi, apa yang disebut dengan teks cerita fantasi?
Teks cerita fantasi itu adalah teks yang berisi keajaiban, Pak. Ya, teks cerita fantasi itu adalah teks yang berisi keajaiban. Bagus ya Aldi. Kemudian berikutnya coba Bapak minta Hilda. Hilda, apa yang dimaksud dengan teks cerita fantasi, Hilda? Ya, Pak. Teks cerita fantasi itu adalah teks cerita yang bersifat fiktif atau khayalan, Pak. Ya, jadi teks cerita fantasi itu adalah teks yang bersifat fiktif atau khayalan. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Hilda dan Aldi tadi. Berikut Bapak tampilkan lagi ya untuk share screen-nya. Jadi teks cerita fantasi itu adalah salah satu genre teks narasi yang memiliki kisah yang penuh imajinasi dan hayalan yang melebihi realita. Kemudian teks narasi sendiri adalah teks yang menceritakan suatu kisah. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks cerita fantasi adalah teks narasi yang mengisahkan kisah fantasi. Jadi di dalam teks cerita fantasi itu tadi betul ada keajaiban dan juga bersifat fiktif. Dan berikut ada contohnya ya. Ada contohnya. Ini dari gambar ini adalah tentang kisah Aladin ya. Aladin. Kemudian untuk yang berikutnya adalah ini gambar yang kedua adalah Doraemon ya. Seperti tadi yang Bapak tanyakan bahwa Doraemon juga termasuk ke dalam contoh cerita fantasi. Kemudian yang pertama itu adalah Aladin karena di sana ada lampu ajaib, kemudian ada jin ya. Itu juga termasuk ke dalam keajaiban. Jadi artinya ini masuk ke dalam cerita fantasi. Kemudian untuk gambar yang ketiga adalah ini tentang Timun Mas ya. Timun Mas ini juga merupakan contoh cerita fantasi. Di mana dalam Timun Mas ini bisa ada seorang anak ya. Dan juga di sana ada raksasa juga. Dan berikutnya contohnya yaitu ada cerita fantasi juga ada Sihir Nina nih ya. Ini termasuk ke dalam contoh cerita fantasi. Baik, berikutnya coba Kasna, menurut kamu apa sih cerita dari teks cerita fantasi? Ciri teks cerita fantasi itu bersifat fiksi, Pak. Oh ya, betul. Jadi ciri dari teks cerita fantasi itu bersifat fiksi. Nah ini ya. Jadi ciri dari teks cerita fantasi itu yaitu cerita yang mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Kemudian cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi, dunia imajinatif ya. Kemudian tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Kemudian temanya berupa magic atau sihir, supernatural atau futuristik. Kemudian ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Kemudian rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar. Juga tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Juga penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Tuh ya. Berikutnya Bapak ada pertanyaan lagi untuk Saena. Coba menurut Saena ada berapa jenis teks cerita fantasi? Coba Saena. Jenis teks cerita fantasi dibagi dua, yaitu cerita fantasi total dan irisan, Pak.
Ya, jenis teks cerita fantasi itu dibagi menjadi dua. Sebagaimana di sini ya, bahwa cerita fantasi total dan juga irisan. Berikut secara lengkapnya Bapak tampilkan lagi. Nah, ini bahwa cerita fantasi itu dibagi menjadi dua. Fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan dibagi menjadi dua. Ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Saena, bahwa cerita fantasi dibagi dua, fantasi total dan irisan. Ini termasuk ke dalam fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, fantasi berdasarkan latar cerita, yaitu latar waktu sejaman dan latar lintas waktu. Itu ya. Ya baik ya, berikut Bapak akan mengirimkan LKPD. Silakan kalian buka grup WA-nya. Di sana Bapak sudah mengirimkan LKPD dan juga materi ajar. Dan berikut gambaran LKPD-nya ya. Nah, ini LKPD-nya. Jadi di sana kalian tuliskan nama kelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian kalian baca dua contoh teks cerita fantasi, yaitu yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga dan Anak Rembulan. Nanti kalian isi di sana ya, rangkaian peristiwanya apa, kemudian keajaiban tokoh dari teks 1 dan teks 2, juga latar yang digunakan pada teks 1 dan teks 2. Kemudian untuk penilaiannya ini, jika menuliskan rangkaian peristiwa dengan tepat maka skornya 3. Jika menuliskan rangkaian peristiwa kurang tepat skornya 2. Dan jika menuliskan rangkaian peristiwa tidak tepat ini skornya 1. Itu ya. Untuk gambaran LKPD. Bapak akan menyampaikan lagi untuk penilaian ya. Pak, kok suaranya putus-putus? Sinyalnya sepertinya. Oke, tes. Suara Bapak terdengar tidak? Terdengar, Pak. Ya. Baik ya, berikut Bapak tampilkan nih untuk penilaian dalam kegiatan diskusi ya. Dalam kegiatan diskusi kalian nanti ketika sudah masuk di ruang outroom. Nah, ini dalam kegiatan diskusi nanti penilaiannya ini berupa penilaian observasi ya. Kalau kalian bekerja sama itu kalau sangat baik nilainya 100, kemudian baik 75, cukup 50 dan kurang 25. Sama juga dengan tanggung jawab, jujur, disiplin ya. Jadi artinya harus ada komunikasi ya, ada diskusi, saling tanya dan saling jawab dalam kegiatan diskusi nanti. Nah, berikut Bapak kirimkan nih ya linknya. Link untuk kegiatan diskusi. Silakan yang merasa kelompok 1 ada di chat nih ya linknya. Silakan kalian masuk ke sana dengan meninggalkan ruangan utama ini. Masuk dulu ke ruangan kelompok 1. Kelompok 2 jangan dulu ya. Silakan kelompok 1 dulu. Ada linknya di chat nih ya. Atau juga Bapak Ada, mau Pak, kirim. ada. Ya. Bapak kirimkan juga di WA ya.
Yuk, yuk. Ya, kelompok 1 baru ada beberapa orang nih ya. Berikut untuk link kelompok 2 nih. Link kelompok 2 ada di chat ya. Minta gabung. Woi, apa woi? Ya. Ke mana? Tadi. Acat. Ya udah masuk semua belum nih kelompok 1? Ini hijau. Kelompok 1 udah masuk semua. Lama. Silakan Sarna masuk kelompok berapa Sarna? Sarna masuk kelompok berapa? Masuk Sarna. 5. Dimas juga silakan tuh ada di chat ya. Masuk, udah. Masuk link. Dua. Kelompok 2 baru ada 3 orang. Woi, kaset paling Bang. Tuh. Sarna tuh belum masuk. Kelompok 1 sudah lengkap belum nih? Belum, Pak. Kelompok 2 juga belum nih. Kelompok 2, siapa tuh? Sarna belum masuk. 2 orang lagi di kelompok 2 belum masuk. Sarna masuk, Nak. Sarna masuk. Oke, kelompok 1 sudah semua, silakan diskusi ya kelompok 1. Kelompok 2 belum masuk semua ini. Baru 3 orang. Kelompok 2 belum masuk semua, baru 3 orang. Masih ada di grup utama. Silakan mengisi ruang aula. Sarna, masuk ke ruang aula Sarna. Kelompok 2 share linknya chat. Bapak, Ya, link kelompok 2 share di chat di grup PPL. ya, sebentar. Yo, kelompok 1 silakan diskusi ya. Silakan diskusi, Bapak mau mantau kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 tetap lanjutkan diskusinya. Kameranya dinyalakan kelompok 1. Ayo lu. Iya, Prof. Siap.
kita diskusikan soal pada tabel ke-1 dulu. Siapa yang bertugas mencatat jawaban pada tabel 1? Saya siap. Kelompok 2 silakan diskusi. Udah lengkap semua tuh. Silakan diskusi kelompok 2. Siapa siap? Siapa siap? Siapa siap? Siap siap. Siapa siap? Siap. Kameranya nyalakan. 86. Biar kelihatan kameranya dinyalakan. Dia dari kita noret, boy. Tes. Kelompok 1 mana diskusinya? Kelompok 1. Ayo, silakan dilanjut. Iya, Pak. Kita mulai diskusi untuk yang diberi. Ya, aduh, Pak. Siapa siap? Siap di Jakarta, Pak. Tidak mulai tanam modok. Menyusul bagai air. Bagaimana teman-teman? Cek. Peristiwa berikutnya siapa yang mau berpendapat? Menurut saya peristiwa berikutnya yaitu Lakuga mengibaskan api bekerja dengan keras untuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut. Lalu ia melompat mulai kilat dan mengapungsi jalan dan api panas. Bagaimana menurut kalian? Teman-teman, untuk menyelesaikan yang telah diberikan oleh Pak Yayan tadi. Siap, Prof. Siap. Baik, Rob. Oh ya, kira tadi diberi waktu berapa menit ya? 20 menit Oke, silakan catat Lakuga mengibaskan api dengan ekornya dan keras membentuk lingkaran sesuai Tabel ke-1 tanda yang dulu. dibuat oleh semut. Siapa yang bertugas mencatat jawaban pada tabel 1? Aja lambat salah. Menurut saya Nasaga membagus pada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Bagaimana menurut yang lain? Teman-teman, peristiwa pada tek 1 saya rasa cukup 3 saja. Sekarang kita lanjut pada peristiwa pada tek 2. Siapa yang mau berpendapat? Menurut saya peristiwanya yaitu Nono ditugaskan untuk membeli tahu Oke, Sophia, silakan dicatat ya. Nasaga membagi tugas kepada seluruh panglima silakan dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Baca lambat Najri. Sudah, lanjut peristiwa berikutnya. Siap. Menurut saya peristiwa itu dia ditangkap dengan pasukan Belanda dan bertemu dengan orang-orang yang sudah punya ilmu luar biasa. Tadi Angel. Oke, saya catat. Bisa diulang, Aldi? Saya Rob. Baik.
dengan Belanda dan bertemu dengan orang-orang yang punya ilmu luar biasa. Peristiwa berikut yaitu pasukan segala yang menginjak laut Kodo menyusul bagai Peristiwanya itu Nono Iya tuh, itu juga termasuk peristiwa. teman-teman Sofia, jawabannya pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo. Menyusul bagai air. Menurut saya itu komodo. Dan teks 2 itu Nono tiba-tiba berada di zaman Belanda. Saya catat. Ya, betul sekali Sarna. Saya juga berpendapat demikian. Menurut saya peristiwanya yaitu Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng ke Njari. Bagaimana kira-kira? menurut saya peristiwa yaitu dia ditangkap dengan pasukan Belanda dan bertemu dengan orang-orang yang punya ilmu luar biasa. Oke, saya catat. Bisa diulang, Rois. Baik, teman-teman. Tugas kita selesai. Siapa kira-kira yang mau berpesta? Baik, dia ditangkap dengan pasukan Belanda dan bertemu dengan orang-orang yang punya ilmu luar. Itu saja Hilda. Ya, kamu saja Saya Hilda. catat. Setuju Hilda saja. Baik, teman-teman. Nanti saat kegiatan presentasi saya yang akan mempresentasikan hasil kerja pada tabel 1 saya dan sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke Oke, menurut saya keajaiban tokoh pada teks 1 yaitu komodo dapat mengeluarkan api dari ekor birunya. Sementara pada teks 2 yaitu Nono berpindah ke zaman peperangan. Bagaimana teman-teman? Diskusinya sudah selesai. Ya, betul sekali Dimas. Saya jangan Sudah, Pak. berpendapat Sudah, Pak. demikian. Kalau sudah selesai, silakan kalian kembali lagi ke ruang utama ya. Silakan ini kalian tinggalkan ruang ini. Kalian kembali lagi ke ruang utama. Pak. Orang utama mana, Pak? Yang judulnya Ruang utama PPL mana? siklus 2 ya. Menurut saya latar satu yaitu tanah Moda dan di atas bukit, dan teks 2 yaitu kota Welingi dan pohon kenari besar. Oh. Iya, udah pakai. Masuk lagi ke ruang utama. Yuk, Sudah selesai. sudah siap. pencet ini. Kamu saja, Rob. Bapak, nggak dipresentasikan Kamu dulu. saja, Robi. Presentasi Setuju. nanti di ruang utama ya. setuju Robi saja. Oh iya, Nanti kegiatan prestasi saya yang akan mempresentasikan hasil kerja kita. Kelompok 1 sudah Bilang selesai. Pak. Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah Pak, sudah. Ya, silakan masuk ke ruang utama ya. Udah. Masuk lagi ke ruang utama. Baik, sudah masuk semua ya. Sebentar.
Baik anak-anak, apakah bisa mendengar suara Bapak? Baik ya, karena diskusi kelompoknya sudah selesai semua, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Silakan kelompok 1 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan, siapa perwakilannya kelompok 1? Robi ya. Robi, silakan presentasikan hasil kerja kelompok 1. Dan kelompok yang lain nanti menanggapi ya. Silakan Robi ya. Robi untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Tokoh pada teks itu yaitu Nataga, dan pada teks 2 rangkaian peristiwa pada teks 1. Nono ditugaskan untuk membahu goreng kencari, orang yang punya ilmu luar biasa. Nono diminta memimpin perang. Keajaiban tokoh pada teks 1. Komodo bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala. Komodo dapat mengeluarkan api dari ekor birunya. Teks 2. Nono dapat berpindah ke zaman peperangan Belanda dan bertemu bermacam-macam peristiwa. Karena ingin mengambil sepedanya di bawah batang pohon kenar. Peristiwa ajaib pada teks 1. Komodo dapat mengeluarkan dari ekor birunya. Teks 2. Nono tiba-tiba berada di zaman Belanda. Latar pada teks 1. Tanah modal dan Adua, kota Beling, pohon kenari besar. Demikian hasil kerja kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 untuk perwakilannya yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Siapa yang menanggapi? Subarna. Silakan Subarna untuk menanggapi. Baik Pak, saya rasa hasil kerja kelompok itu sangat baik Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya untuk kelompok 2 yang telah menanggapi. Berikutnya silakan kelompok 2 untuk melanjutkan presentasi ya. Presentasi kelompok 2, perwakilannya siapa? Hilda ya, perwakilannya ya. Silakan Hilda untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1 jangan lupa untuk menanggapi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 nasionalis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tokoh pada teks 1 Nataga, dan pada teks 2 yaitu Nono. Rangkaian peristiwa pada teks 1. Nataga menyebabkan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, raya, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. 2. Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng ke jari. Dia ditangkap dengan suka benda, bertemu dengan orang yang punya ilmu luar biasa. Nono pintar memimpin perang. Keajaiban tokoh pada teks 1. Komodo bisa melatih anak buah menyerang siluman serigala. Komodo dapat mengeluarkan api dari ekor birunya. Teks 2. Nono dapat berpindah ke zaman peperangan Belanda dan bertemu bermawa karena ingin mengambil sepeda yang ada di bawah batang pohon kenari. Peristiwa ajaib pada teks 1. Komodo dapat mengeluarkan api dari ekor birunya. Teks 2. Nono tiba-tiba berada di zaman Belanda. Latar pada teks 1. Tanah moda dan atas bukit. Teks 2. Kota Kulingi dan pohon kenari besar. Demikian hasil kerja kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk perwakilan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya.
Ya, berikutnya silakan silakan giliran kelompok 1 untuk menanggapi presentasi dari kelompok 2. Siapa yang menanggapi? Elsa ya. Baik Pak, tanggapan dari saya bahwa hasil produk kelompok 2 sudah bagus. Hanya saja untuk rangkaian peristiwa pada teks 1 perlu ditambahkan 2 lagi, yaitu 1. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. 2. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau tanam susul menyusul bagai air. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya untuk kalian yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya, hasil diskusinya. Berikut Bapak akan mengulas ya dan akan menanggapi hasil kerja dari kelompok kalian. Untuk presentasi hasil kerja dari kelompok 1 ya. Tadi betul bahwa tokoh yang diceritakan pada teks 1 tadi adalah Nataga dan tokoh pada teks 2 adalah Nono. Kemudian karena di sini tokoh itu adalah pelaku atau aktor ya, atau aktor yang mengalami peristiwa dan persoalan-persoalan dalam cerita atau rekaan, sehingga peristiwa itu dapat menjadi suatu cerita yang menarik. Jadi untuk jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 sudah betul ya untuk teks 1 tadi. Kemudian berikutnya rangkaian peristiwa untuk kelompok 1 tadi sudah lengkap. Ada 3 rangkaian peristiwa. Pada teks 1 yaitu Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanamodo, menyusul bagai air. Kemudian yang ketiga, Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Nah, sementara kelompok 2 itu hanya satu rangkaian peristiwa saja, yaitu Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras. Nah, dan untuk rangkaian peristiwa pada teks 2, kedua kelompok Bapak rasa sama ya, yaitu ada 3 peristiwa. Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng Kenjari, kemudian dia ditangkap dengan pasukan Belanda dan bertemu dengan orang-orang yang punya ilmu luar biasa. Kemudian Nono diminta memimpin perang. Nah, di mana untuk pengertian peristiwa itu sendiri adalah kejadian yang pernah dialami oleh seseorang yang sudah terjadi. Itu disebut dengan peristiwa ya. Kemudian berikutnya keajaiban tokoh pada teks 1. Kedua kelompok jawabannya sama juga, yaitu ada 2. Jawabannya yaitu Komodo bisa melatih untuk anak buahnya untuk menyerang siluman serigala. Kemudian yang kedua, Komodo dapat mengeluarkan api dari ekor birunya. Begitu juga dengan teks yang kedua kelompok jawabannya juga sama ya. Nono dapat berpindah ke zaman peperangan Belanda dan bertemu bermacam-macam peristiwa karena ingin mengambil sepedanya yang ada di bawah batang pohon kenari. Artinya kalian sudah paham ya bahwa keajaiban tokoh itu adalah keanehan atau peristiwa aneh yang dialami oleh tokoh dalam cerita tersebut. Dan selanjutnya kita kepada peristiwa ajaib pada teks 1 dan teks 2. Bapak lihat kedua kelompok juga jawabannya yaitu sama. Pada teks 1 Komodo dapat mengeluarkan api dari ekor birunya. Dan pada teks 2 Nono tiba-tiba berada di zaman Belanda. Nah, di mana pada kedua teks tersebut keajaiban atau kejadian anehnya adalah seekor komodo, yaitu bisa mengeluarkan api, dan Nono bisa berada di zaman Belanda. Dan hal ini tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Nah, yang terakhir latar pada teks 1 dan 2, kedua kelompok juga sama. Jawabannya yaitu pada teks 1 tanah moda dan atas bukit. Dan teks 2
Kota Welingi dan pohon kenari besar. Hanya saja di sini ada yang terlewat pada teks 2. Seharusnya kalian menambahkan lagi yaitu Sungai Lekso dan Kali Enjari ya. Karena Sungai Lekso dan Kali Enjari ini merupakan latar atau secara jelasnya latar itu adalah tempat peristiwa itu terjadi. Nah, sudah jelas ya. Baik, alhamdulillah hasil kerja kalian nih sudah ditampilkan semua. Berikutnya Bapak minta kepada Lydia untuk menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Lydia. Kesimpulannya Pak, bahwa teks cerita fantasi adalah teks yang memiliki kisah yang penuh imajinasi atau supranatural dan khayalan dan dibagikan menjadi 2 jenis yaitu cerita fantasi total dan irisan juga memiliki latar waktu sejaman dan lintasan waktu. Ya baik, betul ya apa yang disampaikan oleh Lydia tadi bahwa teks cerita fantasi adalah teks yang memiliki kisah yang penuh imajinasi atau supranatural dan juga bersifat khayalan. Ini dibagi menjadi 2 yaitu cerita fantasi total dan juga cerita fantasi irisan. Alhamdulillah ya, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ya Bapak, berikut ada soal post-test. Ada soal post-test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini. Soal post-test ini Bapak bagikan linknya melalui grup WA. Silakan kalian kerjakan. Bapak tunggu nanti sampai jam 15 ya. Jam 15 artinya jam 3 sore. Anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita akan bertemu lagi di kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu pada KD 4.3 yaitu menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Robi untuk memimpin doa. Baik teman-teman, untuk pelajaran hari ini mungkin selesai. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Rohit telah memimpin doa. Dan alhamdulillah kegiatan belajar kita sudah selesai. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.